Oke, selamat pagi semuanya. Selamat berbahagia selalu. Semoga semua dalam lindungan Allah, semoga semua dalam kesehatan, selalu kebahagiaan dan keberkahan. Pagi ini alhamdulillah sekali saya bisa bergabung dengan acara podcast dengan tema gizi seimbang untuk remaja zaman now. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Dinas Kesehatan yaitu Bu Purwohadi. Sebelumnya akan kami perkenalkan dulu siapa itu Bu Purwohadi. Bu Purwohadi itu adalah lulusan dari D4 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya, beliau sudah berkecimpung dalam bidang kesehatan. Terakhir Bu Ipung ini ya, biasa dipanggil dengan Bu Ipung. Jadi nanti kita enak aja kalau mau tanya jawab, cukup menanyakan kepada Bu Ipung tentang kegelisahan kalian tentang masalah gizi seimbang. Bu Ipung ini pada tahun 1994 sampai 97 bekerja di Pelaksana Gizi Puskesmas Pati. Wow, berarti pernah di daerah luar kota Tegal ya. Kemudian di tahun 97 sampai 2002, Bu Ipung ini berpindah di Margadana, Pelaksana Gizi di Puskesmas Margadana. Kemudian di tahun 2002 sampai 2017, Bu Ipung pindah ke Puskesmas Tegal Timur. Dan 2017 sampai sekarang, Bu Ipung pindah di Dinkes, seksi Kesga dan Gizi. Kesga itu apa, Ibu? Kesehatan keluarga. Oh, kesehatan keluarga. Baik anak-anak, teman-teman, guru, mari kita akan simak ya, apa sih sebenarnya gizi seimbang dan masalah-masalah apa sih yang sebenarnya sedang terjadi pada anak-anak zaman now atau masalah gizi di saat sekarang, terutama yang paling update di era pandemi ini ya Ibu ya. Baik, untuk tidak berlama-lama, mari kita simak bersama materi dari Ibu Ipung atau Bu Purwohadi. Silahkan Ibu Ipung untuk menyampaikan materi tentang gizi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak semua ya. Hari ini di hari Senin, insya Allah semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu semangat dan gembira. Pada hari ini, saya mendapat amanah untuk menyampaikan materi tentang gizi seimbang bagi remaja di zaman now pada saat ini. Nah, mungkin sebetulnya kalau masalah gizi nggak begitu sesuatu yang sudah sering terdengar ya Bu ya. Tapi belum tentu dilaksanakan gitu. Belum tentu dilaksanakan. Belum tentu dilaksanakan. Ya memang apa ya? Kita tahu, tapi kadang untuk penerapannya agak-agak susah. Betul sekali. Sehingga sampai saat ini pun kalau kita lihat ya, di Indonesia itu kita masih memegang apa nih, dua masalah gizi. Yang istilahnya dikatakan sebagai beban ganda. Selain gizi kurang, kita di Indonesia sekarang juga menanggung untuk masalah gizi lebih seperti Masya Allah. Mungkin saya akan sedikit memberikan sedikit penjelasan lah tentang gizi. Nanti sesudah materi mungkin nanti ada tanya jawab bagi adik-adik apa yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan tentang Nah, remaja yang sehat itu adalah remaja yang akan tangguh dalam artian menghadapi permasalahan yang ada saat ini. Kemudian, nah, dalam pandangan kita sebagai bangsa Indonesia, ini salah satu ciri negara bangsa yang maju itu seperti apa? Bangsa yang maju itu adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan dan kecerdasan produktivitas yang tinggi seperti itu. Ya, tentunya tingkat kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas ini sangat dipengaruhi oleh keadaan gizi yang ada. Nah, keadaan gizi itu dipengaruhi oleh pola makan. Nah, di mana kuantitas dan kualitas makanan yang dimakan itu akan dipengaruhi oleh pola makan dari anak-anak semuanya. Nah,
Ini coba kita lihat ya situasi permasalahan gizi yang ada di Indonesia saat ini. Bisa kita lihat ya bahwa tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia itu sedang memegang dua masalah gizi ganda. Ya. Kemudian dari hasil penelitian Riskesdas itu adalah riset kesehatan dasar yang dilakukan pada tahun 2013. Ya. Bisa dilihat bahwa masih banyak ya 93,5% hampir penduduk usia 100% 10 tahun di atas yang konsumsi sayuran dan buahnya masih di bawah konsumsi yang dianjurkan. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas protein yang dikonsumsi rata-rata per hari masih sangat rendah. Dan sebagian besar protein yang dikonsumsi itu adalah protein nabati, bukan protein hewani. Padahal kalau kita tahu di Kota Tegal itu kan produksi hewaninya, iya. Kita adalah konsumen ikan Betul, yang betul, banyak. iya. Tapi ternyata kalau kita melihat dari kegiatan survei kajian yang dilaksanakan, itu ternyata konsumsi untuk ikan kita itu anak-anak itu bukan hanya anak-anak ya, anak-anak penduduk Kota Tegal itu masih pada level yang masih rendah. Malahan di level rendah ya Ibu. Belum terbiasa untuk makan. Karena kita kalau kita mirsani gitu biasanya kita kalau pagi itu orang Tegal makannya apa ya Mbak? Ponggol. Termasuk saya mungkin. Artinya nasi ponggol. Kalau kita nasi ponggol itu kan biasanya nasi, mie, tempe, kalau alhamdulillah kalau ada sayuran gitu, seperti itu kan sudah merupakan di situ saja sudah kita lihat ya bahwa konsumsi hewani kita rendah sekali, tidak masuk di situ. Padahal kalau kita makan ponggol karena bukan hanya pagi, sekarang malam pun ada namanya ponggol setan. Nah, kemudian hasil riset yang ketiga mengatakan bahwa masih tingginya konsumsi makanan dan minuman dengan gula yang tinggi. Ya tadi kebanyakan nasi itu ya Bu, pagi nasi, malam juga nasi. Itu, bukan hanya nasi ya, gula tinggi itu kita lihat di Kota Tegal itu kan banyak sekali minuman-minuman. Oh iya seperti betul. Oh iya betul. Itu kan milkshake gitu ya Bu ya. Itu kan minuman tapi dengan kadar kalau gula tinggi. Kemudian masih tingginya konsumsi makanan dengan kadar lemak yang tinggi. Kemudian mungkin ini asupan air minum pada remaja yang masih rendah. Yang terakhir adalah pemberian ASI eksklusif yang masih rendah. ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja dari usia 0 sampai 6 bulan tanpa ada makanan apapun selain ASI. Jadi tidak ada bubur, tidak ada susu formula, itu masih sangat rendah. Nah, mungkin ini kita sudah paham ya. Yang dimaksud remaja itu apa toh remaja itu? Jadi remaja itu kalau dari WHO dikatakan bahwa usia anak-anak 10 sampai 19 tahun. Jadi masa transisi antara anak-anak dan orang dewasa. Tetapi kalau menurut Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2014 bahwa remaja itu adalah penduduk dengan usia 10 sampai 18 tahun. Sedangkan untuk menurut BKKBN sendiri atau Badan Kependudukan dan Kependudukan, remaja itu usia 10 sampai 24 tahun, tetapi yang belum menikah. Artinya Ibu, di usia rentang ini adalah usia emas di mana pertumbuhan dan perkembangan terjadi ya Bu? Jadi harusnya di usia ini makanan itu sangat diperhatikan sekali ya Ibu? Karena pada saat ini kan anak-anak itu kan aktivitasnya sangat tinggi baik aktivitas fisik, aktivitas berpikirnya dia ini saat ini sangat benar-benar membutuhkan asupan gizi yang harus diperhatikan, dicukupi kebutuhan. Ini beberapa istilah gizi pangan itu sudah paham lah. Ada di pelajarannya di sekolah. Ada. Kebetulan ada di pelajaran saya itu, pelajaran olahraga itu. Ada pangan, ada keanekaragaman pangan, kemudian makanan yang beragam. Nah, gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang itu adalah susunan makanan sehari-hari di mana jumlah jenis dan gizinya itu dibutuhkan oleh tubuh seperti itu. Jadi kalau dulu kita dengar istilah 4 sehat
Iya, Mas betul, Iwon betul. kan ya itu kayaknya sudah apa ya sudah Sudah ngelotok. sangat-sangat melotot Iya. gitu. Tapi sekarang diganti gitu istilahnya, Iya, Ibu. sehingga karena gini, kenapa sekarang yang diterapkan adalah gizi seimbang? Hmm. Karena ya itu tuh di awal dikatakan bahwa kita sekarang memikul dua beban ganda yaitu gizi kurang dan gizi lebih. Nah, kalau dulu kan kalau di 4 sehat 5 sempurna itu hanya diterapkan pada ini loh jenis makan yang dimakan. 4 sehat itu karbohidrat, lemak, protein, sayur, juga ditambah di terakhirnya Susu. dikatakan sempurna kalau susu. Iya. Nah, karena tidak dibatasi dengan jumlahnya, Akhirnya gizi berlebih, sehingga oh. sekarang itu sudah timbul masalah-masalah gizi lebih seperti itu. Makanya sehingga dikatakan sekarang memakai istilah gizi Berarti seimbang. istilah 4 sehat 5 sempurna itu udah tidak Disemburkan lagi. anjurkan ya. Disemburkan lagi sekarang jadi gizi seimbang Gizi sehingga seimbang. jadi jumlah jenis itu disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kelompok umur. Ibu bagaimana dengan piramida makanan itu? Piramida makanan itu adalah ini sebagai apa nih sebagai tuntunan pokok gitu. Di situ kan disamakan nanti di tumpeng gizi Iya. tumpeng Iya, gizi betul, itu kan betul. ada batasan-batasan. Jadi kalau dulu makan nasi enaknya aja makan nasi seberapa sekarang kan bukan tinggi. Kalaupun makan lauk, nah ada batasan-batasannya lemak, kemudian pemakaian garam dan gula juga harus sudah mulai dibatasi. Berarti gini, kalau boleh saya tangkap, gizi seimbang itu seperti visinya gitu loh. Iya. Misi atau eksekusinya itu pakai piramida makanan seperti itu, Bu. Jadi ada porsinya gitu ada ya. porsinya. Nanti di materi nanti kita akan lihat untuk remaja itu porsinya seperti apa. Ini. Nah, ini kita lihat ya, ini adalah masalah-masalah gizi pada remaja saat ini. Iya, betul ini, Bu. Ini anemia, kurang energi kronis dan obesitas. Anemia itu biasanya dipengaruhi kita lihat dengan kadar hemoglobin pada darah. Itu biasanya karena apa, Ibu? Anemia karena hemoglobin itu kan pembentukannya kan ini kalau kita lihat ada istilahnya kalau kita mudahkan adalah kualitas dari butir-butir darahnya itu. Nah, untuk pembentukan butir-butir darah kan sebenarnya dibentukkan ada protein. Oh, berarti kembali ke makanan ya, Ibu ya, Bu? Jadi untuk pembentukan hemoglobin itu dibutuhkan protein, kemudian asam folat, kemudian Fe yang bahan utamanya Fe, itu jadi harus ada semua di dalam makanan kita. Bisa dicontohkan, Bu, itu makanan apa yang bisa meningkatkan supaya tidak anemia? Kalau anemia itu kan pembentukan yang bagus itu ada dari protein hewani. Protein. Berarti bisa dari daging-dagingan, dari apa ini? Telur, kemudian ikan. Tapi yang paling bagus memang mutunya adalah yang daging merah seperti itu. Daging merah, seperti daging sapi gitu. Cuma kan untuk pembentukannya ini ibarat kita bikin roti, ya, itu semuanya harus ada. Gitu. Jadi misalnya tuh untuk roti itu kan harus ada terigu, ada telur, ya. Kemudian ada gula, ada. Kemudian kalau hanya mungkin katakanlah hanya ada satu jenis bahan makanan akan tidak terbentuk menjadi roti. Jadi misalnya gini, anak-anak makan hanya ikan saja, tapi tidak mau sayur, berarti kan ada sumber Fe-nya. Jadi tidak bisa terbentuk roti, meskipun dia makan lauk hewaninya banyak, tapi kalau Fe yang dari sayuran buah-buahan tidak banyak, pembentukan juga menjadi sedikit seperti itu. Jadi memang semuanya itu harus ada di dalam makanan. Harus ada porsi-porsinya ya. Tinggi, dalam porsi cukup itu. Kemudian yang kedua adalah kalau anemia nih, anemia itu kan standarnya adalah kadar Hb tadi. Kalau untuk remaja itu kadar Hb-nya ada dikatakan anemia kalau kurang dari 12 mg persen, 12 gram persen. Nah, kemudian kalau kurang energi kronik atau F itu biasanya diukur dengan lingkar lila. Lingkar lila sebelah kiri. Lila? Iya, lila kanan. Lingkar lila. Lila itu apa lila, itu? Lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas. Oh iya baru tahu saya. Biasanya ini kita laksanakan kebanyakan pada ibu-ibu remaja putri. Remaja putri karena apa? Remaja putri itu kan kalau yang sudah SMA ini kan persiapan mungkin akan menikah muda seperti itu. Nah, otomatis kan nanti dia jadi seorang ibu. Untuk menghasilkan atau untuk mempunyai bayi yang sehat, otomatis ibunya dulu sudah sehat. Nah, biasanya kalau kebanyakan itu anak-anak remaja itu kan punya
apa nih Mbak, standar ya, standar bahwa cantik itu harus langsing Iya, ya. betul sekali. Aduh, itu Iya. bener banget Nah, itu. sehingga mereka terkadang itu melakukan apa nih, Diet. ya, diet Nah, yang sebetulnya apa nih, belum belum pas seperti iya. itu. Sehingga kalau kita lihat ya, kalau anak-anak yang lingkar lengan atasnya itu kurang dari 23,5, itu dikatakan dia kurang energi kronis. Oh, seperti itu. Sehingga efek sampingnya kemungkinan besar ya nanti kalau melahirkan itu bayinya berat badan bayi rendah. Bisa juga mengacu ke anemia juga karena kurang asupan makanan ya, seperti itu. Nah, ini nih buat anak-anakku yang perempuan, jangan minder ya. Jangan minder kalau kalian gemuk di usia pertumbuhan ini, nggak apa-apa. Makan aja yang bener, yang gizi seimbang. Lengannya besar nggak apa-apa. Itu kalian untuk mempersiapkan diri nanti pada saat menjadi ibu rumah tangga, kalian bisa, apa tadi Bu? Menjadi ibu yang sehat. Menjadi ibu yang sehat. Jadi jangan galau dulu deh, nggak apa-apa. Selama usia pertumbuhan, nggak usah galau gendut-gendutan. Ntar deh, kalau udah 19 ke atas baru ya Bu boleh menunggu. Tapi juga enggak gendut-gendut amat ya. Nggak gendut-gendut amat. Sekarang kan kita kalau kan kita ada yang namanya IMT gitu Bu. Indeks masa tubuh. Enggak, Ya itu kan untuk mengukur status gizi kita. Anak itu masuk di mana? Kalau 18 tahun kita sudah pakai IMT. Jadi anak-anak bisa mengukur tuh sendiri IMT-nya seperti apa, ya kan? Ada standarnya. Kalau IMT itu kan perhitungannya dilakukan dengan mengukur tinggi badan, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat tapi dalam bentuk meter. Sama gitu. Ada. Kita sudah pernah dilaksanakan. Kalau sampai anak standarnya tidak lebih dari 24 kan masih dikatakan normal seperti itu. Nah, kemudian masalah yang ketiga adalah obesitas. Nah, obesitas ini otomatis lebih dari sekali. Oh Bu, obesitas ini saya jadi ingat tugas daring saya ya. Kebetulan kemarin waktu pertemuan pertama pembelajaran daring saya memberikan tugas makanan seimbang. Tugasnya itu mereka tuh presentasi makanan yang dimakan di menu pagi, siang, sore dengan cara difoto gitu. Dan Ibu, aduh saya miris sekali. Banyak sekali anak-anak mengumpulkan tugas itu. Menu makanannya itu nugget. Kalau enggak telur ceplok doang. Kalau enggak sosis goreng. Kemudian mie instan. Ada yang pagi, siang, sore makan itu, Ibu. Dan kalau boleh saya ambil korelasi atau kesimpulan ya, anak yang makannya itu pagi siang sore, saya lihat mesti dia gemuk. Jadi tugasnya itu tidak hanya makanan aja yang dipoto, badan dia harus muka dia harus kelihatan megang piring seperti kan kelihatan ya Bu, mana yang gendut mana. Berarti ini makanan juga punya korelasi besar dalam obesitas ya Bu. Itu tadi nugget, sosis gitu ya Bu. Obesitas itu terjadi karena adanya penumpukan dari sisa-sisa energi yang ada di dalam tubuh. Anak-anak sekarang itu kan yang saya tulis dengan adanya kecanggihan teknologi kan buat mereka agak malas bergerak gitu loh. Betul. Kita kan kalau sekarang tuh bisa contoh nih, anak-anak kalau butuh makan kan sama sekali buka HP, kita pesan sudah datang. Dan jadi badan kemudian juga dengan teknologi anak-anak kayaknya lebih jarang untuk gerak badan ya seperti kita dulu. Lebih senang di depan HP, di depan laptop, dengan disediakan berbagai ada permainan-permainan yang menarik kalau mereka bosan. Jadi kayaknya mereka jarang untuk olahraga. Tapi selain itu tadi masalahnya juga sosis sama nugget itu tadi ya Bu ya. Kemudian tidak ada seratnya sayur dan buahnya betul. Kalau kita lihat kalau kadang kita kalau ke sekolahan kita tanya sama anak-anak itu jarang tuh mereka yang milih, kalau disuruh milih antara mie ayam sama makan pecel gitu. Mereka milih mie ayam. Beli cilok gitu. Iya betul. Kalau kita kalau jajanan itu juga mereka lebih, kalau kita lihat memang untuk sayuran dan buahnya mereka konsumsinya masih perlu ditingkatkan. Nah ini ya untuk anak-anakku boleh makan sosis nugget boleh ya Ibu ya. Tapi boleh. Itu harus dilengkapi juga dengan sayur dan buah yang harus ada di setiap menu makan ya Bu. Kalau makannya.
diharapkan bisa semuanya bisa masuk dalam makanan kita, karena pada dasarnya nih kan tidak ada satupun bahan makanan yang sempurna. Nggak ada. Jadi kalau kita katakan itu makanan yang paling baik, ini loh makanan yang semua itu tidak ada. Jadi kita bahan makanan yang kita makan itu ada. Kita makan nasi, ya makan nasi. Nasi itu yang paling banyak kandungannya itu adalah karbohidrat. Oh iya. Tapi vitamin mineralnya juga banyak, proteinnya juga banyak. Kemudian kalau kita lihat jenis bahan makanan yang berasal dari protein atau bahan laut atau lauk makanan kita, itu yang paling banyak adalah lemak. Tetapi karbohidratnya sama vitamin mineralnya terkadang masih rendah. Tapi kalau sayuran, sayuran itu kandungannya kalorinya rendah, karbohidratnya rendah, proteinnya rendah, tapi dia vitamin dan mineral sangat tinggi yang dipakai untuk sebagai bahan pembantu metabolisme tubuh. Nah, untuk itu kan harus match dulu, semuanya harus ada. Jadi kalau kita butuh kalorinya cukup, proteinnya cukup, food combining ya Bu ya. Sehingga itu jenis-jenis makanan itu harus semuanya ada. Nah itu ya Nana, kita jangan sampai cuma makan makanan favorit aja, nugget terus gitu, sosis nanti kebutuhan gizi yang lainnya tidak ada, kurang, akhirnya menimbulkan efek samping seperti obesitas, anemia dan sebagainya ya Ibu ya. Dan ini guru diingat ya, makanan siap saji itu kan natriumnya tinggi. Natrium itu bahayanya apa Ibu? Natriumnya tinggi. Jadi anak-anak sekarang itu kalau kita lihat mereka lebih untuk rasa asinnya mereka lebih kuat daripada kita yang sudah kuat. Iya. Karena terbiasa dengan makanan-makanan ini, makanan-makanan siap saji yang NA-nya memang lumayan tinggi. Bahaya kelebihan NA itu. Akhirnya kan ketemunya malah hipertensi. Oh, Masya Allah. Jadi hipertensi itu kan karena jumlah natrium tinggi dalam tubuh. Tadi anemia, nah ini kadar HB ini kalau anak-anak berarti kurang dari 13, kalau dewasa laki-laki, kalau perempuan 12. Ini adalah HB, jadi pemeriksaan. Ini bisa dilakukan di puskesmas juga. Kemudian tadi ya kita bahas anemia, biasa 5L, lemah letih lesu, kemudian kemampuan konsentrasi. Makanya untuk ini ya guru kita kembali ke anemia nih. Anemia itu salah satu cara untuk penyembuhannya. Tadi kan salah satu pencegahannya itu adalah FE. Kita sudah sering mengumpulkan, kita sosialisasikan kepada adik-adik terutama yang perempuan nih guru, yang sedang mengalami menstruasi. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya anemia, mereka diharapkan bisa seminggu sekali untuk mengkonsumsi tablet FE. Oh, seperti itu. Jadi artinya berarti yang lebih riskan kena anemia perempuan. Karena perempuan mengalami menstruasi. Setiap bulan dia dia harus ada penggantinya. Jadi ini karena kenapa di pemerintah itu mensosialisasikan tentang pemberian tablet FE, karena dilihat dari FE itu kan kebanyakan diperoleh dari sayuran warna hijau. Nah, kita lihat sekarang kan anak-anak itu memang konsumsinya sangat kurang. Betul sekali. Sehingga ya yang paling mudah untuk ini karena dari asupan makanannya sudah berkurang, kita genjot dengan pemberian tablet FE. Paling enggak seminggu sekali. Monggo mereknya kalau di apotek banyak banget ya. Tinggal pilih-pilih sukanya apa gitu. Ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya tablet seperti itu. Berarti tadi saya melihat salah satu ciri anemia itu kurangnya konsentrasi. Berarti anak-anak kalau nggak fokus daring gitu, kemungkinan mereka juga mengalami anemia itu tadi ya Bu. Nah, nih buat teman anak-anak kalian yang merasa susah berkonsentrasi, lemah, letih, lesu, itu udah tanda-tanda kalian kurang sayur ya Bu ya, kurang buah, kurang FE.
Itu ada di sayur dan buahnya Bu Iya, caranya dalam paling. bulan. Kalau cewek itu perlu ditambah dengan suplemen Fe tadi ya Bu. Iya, biar seperti itu untuk Iya, mencegah karena setiap bulan mereka kan mengeluarkan betul. darah. Kan ada yang banyak seperti ini Iya. kata kasar kata 1 hari ya biasanya seperti itu. Nah, memang itu yang bisa untuk mencegah selain tadi harus banyak makanan yang protein hewani Iya. tadi. Ini energi berbaris yang kurus tadi ya. Karena remaja putri yang nggak buat cantik itu udah kurus langsing. Kurus, iya. Oh, iya. Dan ini guru kalau saya tanya ke anak-anak itu kebanyakan mereka kalau berangkat sekolah kok nggak sarapan. Nah, gitu. iya. Cuma ini kadang ditanya kenapa kok nggak sarapan gitu. Pertama mungkin karena Bu berangkatnya terlalu pagi. Ada juga karena memang orang tuanya Karena garing menyiapkan sarapan. Mm-mm. Karena dulu kalau kita lihat sebetulnya mungkin ini juga implikasi pada kita ya sebagai orang tua ya. Sebenarnya kalau kita mau sedikit agak repot gitu, masak pagi itu sebenarnya lebih cepat daripada kalau kita harus antri tuh beli makanan Iya. sarapan ya. Padahal kalau pagi itu kan kita mungkin gampang aja sih, gampang. Mungkin pakai tadi mungkin telur ceplok bisa, nasi tambah sayur gampangan apa gitu. Mungkin bayam, sayur beli kan cepet banget. Itu kan sudah bisa tempe goreng, sudah bisa ini menambah asupan energi anak-anak untuk berangkat sekolah karena sarapan sendiri itu menambah paling nggak 30% dari kebutuhan kalori sendiri. Nah, Ibu, ngobrol tentang sarapan, tapi kalau kita sarapannya itu juga harus tepat juga kan, Bu ya. Sarapan yang seperti gimana tuh yang bisa menambah apa tadi 30% apa tadi? 30% dari kebutuhan 1 hari. Nah, artinya kan kalau sarapannya juga nggak bener, belum tentu 30% itu tadi terjadi kan, Bu. Nah, fenomena yang terjadi di Tegal sendiri ya, Tegal kita punya tradisi kalau sarapannya tuh ponggol, gitu. Kalau nggak ponggol ya lengko atau ya sejenisnya gitu. Nah, sebenarnya sarapan yang baik, betul, ideal tuh kalau pagi itu apa ya, Ibu ya? Sama saja, Bu. Jadi kalau intinya setiap makanan yang kita makan, ya, sama dengan makan, itu harus ada energinya cukup, karbohidratnya cukup. Ya, karbohidrat cukup berarti diperoleh dari nasi, tadi otomatis ya, atau nasi, atau katakanlah lontong, itu bisa kan sama jenisnya. Kemudian harus ada proteinnya, protein hewani dan protein nabati. Paling gampang kita biasanya kalau nggak telur tuh, yang paling mudah dimasak. Kalau pagi kan kita kan mudah atau telur. Kemudian ada protein apa ya, protein nabati ya, bisa dari tempe tahu seperti itu. Kemudian harus ada juga vitamin mineralnya. Nah, itu dari sayurannya. Dari sayur lagi. Dari sayurannya. Kalau kita biasanya beli lengko, bolehlah, sudah bagus ya lengko. Ya. Kita tinggal di rumah tuh tambah aja ceplok telur. Nah, itu sudah apa gitu? Semua kandungan gizinya sudah terpenuhi di situ. Kan kalau lengko kita kan udah ada sayurannya apa gitu? Timun. Nah, kemudian ada tahunya, sambun, kemudian ditambah lontong, seperti itu. Nah, tinggal kita cari hewaninya. Seperti itu. Jadi memang guru perlu disiasati. Betul. Nah, memang kita juga sosialisasikan kepada ibu-ibu balita, ya kita kan seringnya di posyandu gitu, ibu-ibu untuk anak-anak mohonlah untuk kembali lagi mau memasak gitu untuk masak anak-anak. Jadi kadang-kadang kan kita kan beli ya, Bu. Saya aja kadang apa sih kalau ditanya dapurnya mana, dapur umum. Karena belinya karena kalau bisa kita usahakan kalau pagi itu anak-anak harus sarapan. Karena tadi kalau anak-anak itu tidak sarapan biasanya di atas jam 9, jam 10 itu kan energinya sudah berkurang, menjadikan dia tidak bisa berkonsentrasi memang di dalam pelajaran. Sehingga otomatisnya kan yang harusnya pelajar itu masuk 100%, hanya berapa persen yang dia paham. Setelah itu kan tapi saya jadi ingat Bu Ibu, waktu tatap muka itu ya, padahal itu masih jam-jam awal, jam 8, jam 9 gitu. Saya menemukan anak kan tuh tidur gitu. Saya tanya, kamu udah sarapan? Sudah, Bu, makan ponggol. Kamu tadi malam begadang? Tidak, Bu. Terus kenapa ngantuk? Apa itu ada hubungannya dengan menu sarapannya dia, Bu? Ini
Kalau mengantuk ada juga mungkin ya Bu Guru ya. Bukan karena menunya, apa karena kekenyangan? Oh, kekenyangan juga ya berarti ya. Kekenyangan juga mungkin dia menjadi ngantuk. Kelebihan gula ya Bu ya. Atau mungkin kita bisa ngecek juga, kan kadang kan di dalam tubuh kita juga ada parasit ya. Seperti cacing seperti itu. Oh Nah, iya iya. bisa jadi mungkin dia makan banyak, tapi bisa juga dia anemia karena tadi. Karena ada cacing di dalam tubuh kita. Karena kan itu kan terkait lagi dengan cara pengolahan makanan. Tadi kita masih mendapatkan cara-cara pengolahan makanan yang kurang pas seperti itu. Misalnya contoh mungkin cara mencuci sayuran yang benar. Nah, itu karena sayuran kan kita tahu termer itu kan menanamnya di tempat seperti apa sih? Iya. Contoh aja beliung tuh. Iya. Beliung itu kan tempatnya gitu seperti itu gitu. Dan itu kan harus memang benar bersih seperti itu sehingga tidak menjadikan ada efek dalam tubuh kita. Kemudian juga ini kebiasaan cuci tangan tuh. Oh iya. Ya sekarang kan alhamdulillah gitu dengan ini mungkin salah satu hikmah dari adanya pandemi. Sehingga kita menjadikan kita sekarang itu membiasakan diri terbiasa untuk selalu cuci tangan. Pakai sabun dan pakai air mengalir. Kalau dulu kan kita pakai baskom ya, kalau dulu mau kan. Nah, sekarang kan betul harus pakai air mengalir tuh tinggi sehingga mengurangi masuknya zat gizi, mengurangi masuknya parasit-parasit yang ada di dalam. Karena semuanya kan hampir katakanlah 60% itu kan penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu berasal dari makanan. Jika sekarang kan di Indonesia itu yang paling banyak apa? Adalah penyakit degeneratif. Kalau dulu, zaman-zaman dulu itu adalah penyakit infeksi. Kalau sekarang penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus atau DM, kemudian hipertensi, kemudian jantung, itu asam urat sepertinya itu kan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh dari pola makan. You are what you eat ya Bu. Kamu adalah apa yang kamu makan ya. Jadi anak-anak makanannya mulai sekarang harus aware, harus perhatikan benar-benar. Kita memasukkan sesuatu ke tubuh kita, jangan main-main deh ya Bu. Kita pikirkan ini cukup enggak gizinya, ini mengandung apa aja. Kita benar-benar harus pikirkan ya Bu, hati-hati ya Bu untuk kesehatan kita sendiri. Kemudian nah ini kalau yang dikatakan obesitas nih tadi IMP-nya 25, 27 ya berarti lebih dari 27. Nah, ini penyakit. Kemudian nih guru ini perilaku nih, beberapa perilaku yang betul. salah pada anak-anak ini. Jadi anak-anak itu sekarang kan memang remaja lebih suka jajanan ya guru ya. Betul. Kita lihat mungkin jajanan yang kurang bergizi seperti adanya gorengan. Kadang-kadang kalau kita suka makan gorengan sama cengis atau sama lontong ya. Itu kan berarti kan hanya protein, lemak sama karbohidrat, sayurnya nggak ada. Itu kan biasanya enak tuh ngemil seperti itu. Kemudian memang remaja lebih sering makan di luar ya. Betul. Nongkrong ya Bu. Nongkrong gitu. Makanya sehingga kan karena ini dia sering sama temen janjian, hari jam segini sehingga kan pola makannya jadi tidak teratur. Betul. Kemudian ini juga remaja yang jarang sarapan pagi. Kemudian menghindari salah satu jenis makanan karena alasan tadi ingin langsing, kelihatan cantik, nggak mau ini. Nah, gitu. Kemudian standar langsing yang tidak sehat bagi anak-anak. Kutilang itu katanya kurus tinggi, langsing itu cantik. Mereka terutama remaja putri nih, cuma putri. Nah, Bu Guru ini. Oh, ini tadi yang saya bilang ini ya Bu, piramida makanan. Piramida makanan tadi, pedoman gizi seimbang tadi. Kalau dulu kita kan bilang 4 sehat 5 sempurna Bu Guru, setelah berdasarkan Permenkes 41 tahun 2014 kita ada pedoman gizi seimbang. Jadi sebetulnya pedoman gizi seimbang Bu Guru ini bukan hanya dari makanan Bu Guru. Jadi pilarnya itu ada 4 kalau kita lihat di sini. Yang pertama yaitu makan makanan beraneka ragam. Ini pilar pertama. Kemudian yang kedua itu adalah membiasakan perilaku hidup bersih yang sehat. Jadi kalau makanan tadi sudah kita bahas ini tentang jenis-jenis makanan, polanya, jumlahnya.
Kemudian membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat seperti apa? Cuci tangan tadi. Cuci tangan. Kemudian pola pilar yang ketiga adalah melakukan Aktivitas. fisik. Jadi, aktivitas fisik yang teratur. Jadi aktivitas fisik di sini kalau kita persani di guru sebetulnya bukan hanya olahraga, semua aktivitas yang membutuhkan kegiatan. Kemudian beres-beres rumah, ini ada sepeda, ini banyak sekali di sini disampaikan. Karena aktivitas sendiri kan juga ada golongannya ya Bu, ringan, sedang, berat. Kemudian pilar yang keempat ini adalah memantau dan mempertahankan berat badan secara normal. Jadi perlu adanya pemantauan pertumbuhan secara rutin. Mungkin di sekolahan ada guru ini pengukuran tinggi badan, berat badan berkala. Ada. Sepertinya di ekskul PMR bekerja sama dengan Dinkes ada berkala Ibu. Sebetulnya ini kalau nggak salah tuh di awal tahun ajaran tahun ajaran baru itu ada kalau dulu ada acara ini kegiatan screening. Iya betul sekali ya Bu Feni ya. Itu mungkin sebetulnya kalaupun tidak ada dinas kesehatan ya mungkin bisa dilakukan sendiri. Mungkin 6 bulan sekali bisa sekolahan dari UKS nih mengadakan kan ada kadernya nih. Ada kader UKS. Ada itu Bu Feni pembina UKS-nya. Itu bisa dilaksanakan tuh. Anak-anak di SMK 3 aja ini enggak Bu, ada KMS remaja betul. Ada ya Bu Feni. KMS remaja ada. Itu kan bisa dipakai tuh untuk membantu anak. Mungkin ditimbang 6 bulan sekali jalan. Aku masuk di mana kalau masih tadi di standar IMT-nya masih masuk yang normal, meskipun kelihatannya agak enggak masalah. Yang penting jangan sampai jatuh ke posisi kurus ataupun hati-hati kalau sudah masuk over. Nah ini nih berarti yang harus anak-anak sekalian juga aware, bukan hanya makanan, kalian juga harus aware juga sama badan. Ini kok aku udah mulai gendutan ya. Bagian mana nih perut udah mulai gendut. Nah, segera nimbang kayaknya ya Bu. Berarti udah kelebihan berapa ini MT-nya kan? Kemudian untuk menguranginya harus aktivitas. Betul. Harus dipikir. Harus dipikirin aku nggak bisa kayak gini terus nih. Harus dikurusin nih. Kurusnya bagaimana? Aktivitas. Nah, mungkin karena daring ini ya Bu ya. Di rumah saja nggak ngapa-ngapain, ngerjain tugas juga sambil tiduran gitu ya Bu ya. Akhirnya kan aktivitasnya minim sekali, mereka jadi gendut. Begitu sebaliknya ya Bu. Apalagi kalau kita sudah merasa kok kurus banget, baju sudah kelonggaran semua gitu. Jadi anak-anak apa yang terjadi dengan tubuh kita itu harus aware ya Bu. Sebenarnya kita yang paham. Betul. Sebenarnya kita itu lebih paham keadaan diri kita. Orang lain ya dokter pun kalau sakit kan kita juga sampai dia apa sih yang dirasakan. Iya, dokter aja nanya ya Bu. Nanya. Jadi sebenarnya yang paling tahu diri kita. Iya. Kita sehat gak ya? Terasa tuh. Betul. Jadi kita harus menghargai, mulai menghargai diri kita. Betul. Kalau tidak kita siapa lagi? Iya, nggak boleh cuek, apalagi luka sedikit aja kita juga harus aware. Bu, kayaknya masih ada tinggal sekitar 5 menit. Bagaimana kalau pada ini? Oh iya. Udah. Ada pesan. Nah, ini adalah standar nih untuk adik-adik di rumah anak-anak nih. Oh iya, ada standarnya. Jumlah porsi makanan. Nah, jumlah porsi makanan usia 16 sampai 18 tahun. Jadi berdasarkan ini ya, untuk anak-anak laki-laki itu dibutuhkan satu hari itu hanya 2.675 kalori. Ini adalah porsi yang dimakan untuk satu hari. Ibu, kalau mungkin kan anak-anak nggak bisa mengetahui kilokalori 2.200 ini kan itu bagaimana gitu. Ini porsinya di sana nasi 8 porsi, sayuran 3 porsi. 8 porsi itu maksudnya 8 centong atau gimana ini Ibu? Untuk porsinya kita lihat di sini ya Bu Guru saya barangnya. Nah, ini Bu Guru ini adalah URT, ukuran rumah tangga yang paling mudah diketahui. Jadi untuk porsi satu kantung porsi nasi itu sama dengan 100 gram atau kalau kita nggak punya pakai ukuran rumah tangga itu 3/4 gelas. 3/4 gelas. 3/4 gelas itu mengandung sekitar 175 kilokalori. Nasi mana sih Bu? Saya nggak nemu nasi Bu. Oh paling atas. Oh ya. Ya 3/4 gelas. 3/4 gelas blimbing ya Bu Guru. Oh iya. Dalam satu hari. Jadi satu hari kan tadi dikatakan laki-laki 8 porsi bisa sampai 8 porsi maksimal. Jadi 8 gelas. Oh. 100 gram. 3/4 gelas.
Ini adalah ukuran rumah tangga yang paling mudah yang bisa dipakai. Ibu, saya pernah lihat ada kampanye piring. Isi piringku. Iya, betul. Nah, itu iya. mungkin cara paling praktis ya, Bu. Nah, paling praktis itu. Nah, kalau ini kan mungkin kita harus mikir dulu berapa Iya. ini, berapa sendok, berapa Jadi anu. sayur, jadi kalau katakanlah sayur 1 gelas apa gitu. Tapi kan piringku juga apa gitu 3 ini ya sudah ada gambarnya itu gitu. Diagram-diagramnya gitu. Diagram-diagramnya itu. Kalau ini mungkin bisa dipakai untuk pada saat makan gitu misalnya. Gitu. Kalau sayur itu di sini tidak pakai air ya Bu Guru. Sayuran di sini itu yang dimasak benar-benar ampasnya. Sayur, iya. Ampasnya. Iya. Tidak pakai air. Jadi kalau misalnya makan sayur bayam ya benar-benar hanya daun bayamnya saja. Itu 1 gelas. Jadi kalau kembali lagi ke tadi ya. Nih, jadi kan kalau 3 porsi tuh sayuran sehari ya dikatakan 3 porsi, jadi paling enggak 13. sekali makan ada sayuran yang ada setiap makan. Jadi kalau laki-laki 2.675, perempuan 2.125. Insya Allah ya, kalau ini diterapkan, anak-anak tidak akan menjadi gemuk ataupun menjadi kurus. Tetapi dengan catatan tetap tadi aktivitas fisik dilaksanakan. Betul. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat tetap dilaksanakan. Ya. Dan kemudian yang terakhir dilakukan pemantauan pertumbuhan secara rutin 6 bulan atau selesai. Itu adalah salah satu usaha untuk agar kita bisa mencegah dari penyakit-penyakit di tubuh. Jadi kita tetap dalam posisi dalam berat badan yang normal, ya, dengan bisa melakukan aktivitas yang maksimal, optimal, sehingga akan meningkatkan produktivitas kita juga menjadi optimal juga. Mungkin ini yang guru ya, rumah tangga mungkin bisa dipakai tuh. Gula aja hanya boleh, gulanya 2 porsi guru. 2 porsi itu berarti hanya 2 sendok. 2 sendok ya. Wah, itu gimana kalau yang jajal boba ya, Bu? Nah, itu padahal boba manis sekali tuh, berapa sendok itu kan. Ini mungkin sedikit ya pesan khusus kalau ini. Remaja tadi sudah disampaikan di atas nih. Seperti itu. Jadi Bu Guru mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada pertanyaan Nah, itu tadi ya anak-anak sudah dijelaskan selengkap mungkin oleh Bu Ipung berapa porsi-porsi makanan yang tepat, mulai dari protein, sayur, daging, terus apa-apa yang harus kalian lakukan supaya tidak menimbulkan obesitas atau kebalikannya kurus sekali. Jadi apa yang kamu makan itulah kamu ya. Jadi kamu sehat, kamu performa kuat gitu ya Bu, jalan dengan gagah, berani gitu. Itu juga termasuk akibat yang kalian makan. Nah, coba tanya kepada diri kalian sendiri. Kamu udah seperti itu belum? Kamu udah merasa sehat setiap harinya, merasa bugar setiap harinya? Sudah atau belum? Kalau sebaliknya, kamu merasa bangun tidur lemes, tidak bergairah hidup, lemah, letih, lesu, artinya kamu sudah mulai punya keluhan. Keluhan itu dari mana? Tentu saja dari makanan kalian. Apa yang kalian makan? Coba dicek lagi. Sudah betul belum sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ipung? Nah, di sini silahkan. Saya akan buka pertanyaannya. Apa sih kegalauan kalian? Apa sih yang ingin kalian tanyakan? Apa sih yang kalian nggak mudeng? Atau apa sih yang selama ini kalian lakukan dan kalian tuh bingung? Udah bener belum makanannya gitu? Bangun tidurku terus ngantuk nih. Aduh, Agus Hamid. Itu udah jelas itu. Bangun tidurku terus ngantuk. Ada yang salah. Berarti kamu sudah masuk di ciri-ciri anemia Agus Hamid tadi ya. Kamu sudah mengalami ciri-ciri anemia, lemah, letih, lesu tadi. Atau mungkin tidurnya subuh. Bisa jadi ini si Agus Hamid tadi. Kayaknya sekarang itu di masa pandemi, anak-anak itu. Ya, benar. Ayo, silakan ada yang mau bertanya, silakan boleh menyalakan mic-nya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Andika Arya Kusuma dari TKR 1. Andika Arya Kusuma. Dari kelas? 10 TKR 1. 10 TKR 1. Ya, Andika gimana sayang? Sayang.
Gimana Andika? Ini Bu, jadi banyak yang bilang kalau begadang apa ya menimbulkan anemia kayak gitu Bu, kurang darah apa benar Bu? Begadang ya, Iya, Bu. anemia. Ada lagi, Andika, pertanyaannya? Nah, terus kalau misalkan tadi kan ada misalkan kurang dari 12 gram hemoglobin kayak gitu, cara nentuinnya cara mengetahuinya gimana Bu? B ya. Iya Bu. Oke. Ada lagi? Udah, Andika Bu. sebelumnya saya mau tanya ya, Bu Fika mau tanya. Andika ini termasuk yang hobi begadang juga? Iya Bu. Berarti kamu juga mengalami ciri-ciri anemia tadi ya? Enggak. Kalau ciri-ciri enggak Bu. Enggak. Oh iya. Oke. Oke, itu pertanyaan pertama. Andika ada lagi? Kalau sudah, untuk yang lain? Sudah ya? Oke, terima kasih Andika. Selanjutnya pertanyaan dari Arya. Oke, mana Arya? Silakan bertanya Arya. Alia, oh ya maaf. Alia sudah dibuka mic-nya, silakan bertanya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Alia. Saya mau bertanya, cara mencegah kekurangan gizi dan agar cepat tinggi gimana, Bu? Agar cepat tinggi. Alia umur berapa sayang? 15. 15. Sekarang tinggi berapa? 147. 147. Alia pengen tinggi berapa? Ya, setinggi-tingginya, Bu. Oh, setinggi-tingginya. Baik, ada lagi Alia? Nggak suka makan sayur sama alergi kan? Bisa diganti makanan lain? Nggak suka sayur, tapi suka buah nggak? Suka, tapi nggak semua suka sih. Buahnya sukanya apa Alia? Apel. Apel doang ya. Tadi apa makanannya yang selain sayur nggak sukanya? Sama ikan, alergi ikan, Bu. Oh, alergi ikan. Oke. Ada lagi Alia? Cukup? Cukup. Oke. Satu lagi pertanyaan dari Safa. Oke, mana Safa? 11 TKJ. Safa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syafa. Bu, izin bertanya, kalau makan malam idealnya jam berapa, Bu? Makan malam ideal jam berapa? Oke, terus? Sudah, Ibu. Udah itu aja? Iya, sudah. Kalau Safa sendiri biasanya jam berapa makan malam? Sekitar jam 8 sampai jam 9, Bu. Waduh. Oke. Ada lagi? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Safa. Baik ya, 3 pertanyaan dulu, nanti akan dijawab satu persatu. Pertanyaan pertama, Bu Ipung dari Andika. Andika ini hobi begadang, dan dia menanyakan, apakah begadang ini bisa nantinya akan menimbulkan anemia? Nah, kemudian dia juga ada pertanyaan kedua, bagaimana cara cek HB? Sebenarnya tadi kita udah bahas ya, Ibu ya. Monggo Ibu untuk pertanyaan pertama dulu. Untuk Mas Andika, ya, kalau begadang itu menyebabkan anemia tidak, Bu. Tidak, Cuma biasanya kalau tidurnya malam itu kan sekolahnya ngantuk, sehingga ciri-cirinya bersama tuh lemah, letih, lesu. Di kantor, di rumah, di sekolahnya juga menjadi kurang berkonsentrasi seperti itu. Untuk mengetahui kadar HB otomatis harus cek darah Mas Andika. Bisa ke puskesmas, atau ke lab, sehingga memang untuk HB ini, untuk mengetahui anemia ini yang menentukan adalah cek darah. Cek darah ya, Bu. Cek darah. Kalau hanya untuk melihat ciri-cirinya kemauan, tadi mau kita sampaikan sebegitu 5L. Tapi yang lebih bagus lagi, yang lebih kita tahu kita lemah letih lesunya karena apa, itu adalah dengan cek darah, cek HB. Bisa dirasakan di puskesmas atau di laboratorium. Gitu. Jadi begitu ya Andika, begadang itu tidak menimbulkan anemia ya Ibu ya, lebih ke makanan sebetulnya. Tapi mungkin efek lainnya ada mungkin ya Bu, di penyakit lain kalau menjadi kebiasaan bisa darah tinggi mungkin ya Ibu ya. Kalau kurang gini, kalau orang yang biasanya orang sepuh ya, orang sepuh biasanya kalau memang kurang istirahat, istirahatnya kurang, biasa bisa lebih tinggi. Oh, seperti itu. Dan tadi, oh ya.
Dan tadi yang cek HB itu harus di puskesmas minimal ya, Andika. Kemudian ada pertanyaan kedua Ibu dari Alia, cara mencegah kekurangan gizi. Sebenarnya tadi udah dipanjang lebar Alia. Tadi kan kita bahasnya masalah itu. Nanti mungkin bisa dirangkum lagi dengan Ibu-ibu. Dicoba aja Bu Guru sama Mbak Alia ya tadi untuk ini porsi Iya. makan coba diusahakan. Betul seperti Alia. itu. Jadi tadi di slide terakhir terutama ya Bu itu Iya, nyawanya ya iya. di situ ya. Ali kalau tadi menyimak dan screenshot di slide terakhir itu ada bimbingan atau petunjuk ya Bu ya. Iya, petunjuk. Porsi-porsi protein, porsi gula dan sebagainya itu ada di situ Alia biar gizinya menjadi pas atau ideal. Dan Alia ini pengen tinggi Bu dan dia galau nih di usia 15 tahun ini masih 147 cm dan dia pengen tinggi setinggi-tingginya katanya. Ini gimana Ibu? Iya, jadi untuk pertumbuhan itu kan faktornya ada beberapa itu. Iya. Pertama dipengaruhi oleh faktor keturunan, kemudian faktor makanan. Ya. Cuma faktor keturunan ini bisa dirubah dengan faktor makanan seperti itu. Jadi kan pembentukan tinggi itu bisa dengan kita memperbanyak kandungan kalsium, Betul. makanan kalsium. Makanan kalsium itu ada di mana aja Bu? Untuk tulang. Selain itu yang paling penting juga aktivitas. Aktivitas ya. Biasanya bisa memaksimalkan tinggi anak. Olahraga ya Bu? Mungkin Bapak Ibu guru ditanya kegiatan-kegiatan apa atau olahraga apa yang bisa untuk lebih mendidikan. Kalau makanan berarti pada kalsium, vitamin D yang untuk tulang itu. Alia nggak perlu galau ya sayangnya. Kamu masih 15 tahun. Jadi hormon pertumbuhan manusia itu akan terhenti di usia 19 untuk laki-laki kalau nggak salah ya Ibu ya. Untuk perempuan ada di usia 17 itu kalau nggak salah saya masih ingat itu ada di referensi yang pernah saya baca. Jadi Alia masih ada di usia pertumbuhan di usia 15. Dan buat yang lain juga ya, bukan hanya Alia. Kalau kalian masih pengen tinggi, masih pengen punya cita-cita menjadi polisi, pramugari dan sebagainya yang membutuhkan tinggi badan yang ideal, kalian masih punya waktu. Jadi mumpung ada waktu ini, nah tadi makanannya dibenerin dulu, makanan mengandung kalsium tadi seperti yang Ibu bilang, protein, kalsium ya. Jadi makanannya di food combining, nggak hanya satu jenis makanan aja. Mulai selektif kalian sama makanan, nggak makanan instan terus. Kalau kalian makanan instan terus nggak ada gizinya ya Bu, gizinya tidak akan saling melengkapi itu. Terus yang jelas tadi aktivitas juga ya. Kalian juga harus berolahraga. Olahraga yang bisa menunjang tinggi badan itu bisa. Paling murah itu apa coba? Bersepeda. Itu olahraga paling murah banget untuk kalian pengen tinggi. Kalau pengen agak keluar duit, kalian berenang ya. Skipping. Ya, skipping ya betul, skipping. Beli itu murah banget itu 20 ribuan aja udah dapet itu. 20 ribuan atau berenang ya. Iya, jadi push up pull up itu juga bisa membuat tinggi kalian bertambah. Jadi nggak perlu galau ya. Selama Alia belum 17 tahun dan yang cowok belum 19 tahun, kalian masih bisa tinggi. Gitu. Pertanyaan berikutnya, Ibu. Ini juga ada pertanyaan yang sama tadi. Nggak suka sayur. Ini juga ada di chat juga ada. Nggak suka sayur dan buahnya cuma suka apel dan dia juga alergi ikan ya. Gimana ini Bu? Kalau sayur buah tidak bisa diganti Bu, tetap harus ada. Harus ada. Harus diusahakan untuk Alia untuk mengenal berbagai macam sayur dicoba diusahakan. Karena memang ini tidak bisa digantikan oleh itu. Tetap ya makanan buah sayur diusahakan mungkin kalau tadi buah hanya yang suka hanya apel ya kalau nggak salah. Kita kan punya begitu banyak sayur, buah dan sayuran. Coba Alia dikenalkan sedikit demi sedikit. Nah, untuk mengenai tadi alergi ikan ya Bu Guru, ikan kan salah satu jenis protein hewani. Kalau memang setiap kali Alia alergi dengan ikan, berarti untuk sumber protein hewaninya bisa digantikan dengan yang lain. Ada telur, ada daging, ada ayam, itu bisa sebagai pengganti dari protein hewani. Jadi gitu ya Alia
bahaya banget ini kalau Alia nggak suka sayur ya. Ini bukan cuma buat Alia ya, buat semuanya. Sayur itu benar-benar penting. Guru satu lagi Bu, saya ingat. Iya, Di sayuran itu kan ada yang namanya serat ya Bu. iya betul-betul Bu. Serat. Kalau kita jarang mengkonsumsi serat, gitu, itu dari hasil penelitian dikatakan berisiko untuk terkena kanker usus bisa Masya Allah. Jadi karena sayuran itu juga memperbaiki flora yang ada di dalam usus. Ini salah satu titik poin. Nah itu ya, jadi bahaya banget loh Alia. Alia dan buat semuanya ini ternyata ini ketika saya buka chat juga ada pertanyaan yang sama dengan Alia nggak suka sayur. Ini bahaya nih kalau anak-anak muda remaja nggak suka sayur tuh bahaya. Mungkin bisa diakalin gini deh, kalau kalian nggak suka sayur, mungkin pengolahannya bilang sama ibu mungkin ya atau mama kalian panggilnya apa ke ibu gitu. Mungkin masakannya bagaimana yang supaya rasanya cocok dengan kalian, request lah sayurnya kayak gimana gitu. Jadi Request lah. ya betul request siapa itu? Request mamanya, request ibunya. Ibu masakannya di bumbu ini gitulah ya. Nggak boleh nggak makan sayur loh ya. Karena saya pernah ibu menjumpai murid saya ya, dia pernah bercerita dia punya penyakit ya, namanya hemoroid. Nah, saya udah nebak gitu loh, kenapa kamu punya penyakit itu? Pasti kamu nggak pernah makan sayur dan buah. Betul Bu, saya nggak pernah makan sayur dan buah. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak hemoroid anak-anak? Jadi hemoroid itu ambeien. Nah, ini kalau kalian merasa ada yang punya ambeien, kamu udah senyum-senyum sendiri ini kalian nih. Ambil juga ini Bu, terlalu banyak sering duduk. Oh iya, terlalu biasa banyak. duduk gak penyetus anak-anak Nah. jarang-jarang kan. Aja gitu. Jadi bahaya banget ya, Nana ya. Kalian harus makan sayur, suka nggak suka, gimana caranya makan sayur. Pecel lah, pecel kan enak tuh. Gadu-gadu. Betul. Terakhir ada pertanyaan dari Syafa, Ibu. Makan ideal, Jam Lulu, Naila. Oh iya, sebentar. Satu lagi pertanyaan dari Syafa tadi, makanan ideal, makan malam ideal jam berapa? Kalau makan ideal itu kan makanan itu dicerna kan Iya. 2 jam sebelum tidur itu terakhir kita makan. Oh. Minimal. Agar kalau kita makan langsung tidur itu malah tidak. Ini makannya terus ini metabolisme tidak bagus. Jadi usahakan paling enggak habis isya itu udah selesai makan siang. Udah selesai makan malam seperti itu. Jangan terlalu malam juga. Iya, betul. Begitu ya Syafa ya. Juga, makan malam di atas jam 7 sebenarnya kalau saya pernah baca referensi juga itu berbahaya ya karena gula. Jadi akhirnya menjadi gula. Jadi gulanya tinggi. Resiko penyakit diabetes tinggi Syafa. Jadi usahakan untuk makan malam terakhir tuh malahan kalau bisa jam 6 sore ya Ibu ya. So, kalau udah aman banget dari penyakit gula tinggi. Tadi pertanyaan ada masuk lagi dari Lulu, oke Lulu, Lulu Naila, silakan Lulu Naila, boleh? 11 TKJ. Bertanya Bu. Baik Lulu, silakan. Makanan apa aja sih yang menjadi faktor anemia dan apakah ada pantangan untuk anemia? Pantangan. Lulu anemia? Enggak. Baik. Udah itu aja dulu? Udah. Terima kasih. Iya, sama-sama Lulu. Jadi ini ada pertanyaan dari Lulu Naila. Pertanyaan dia, makanan apa sih yang menjadi faktor anemia gitu, penunjang yang terjadinya anemia dan pantangan apa untuk penderita anemia? Kalau untuk anemia sendiri pantangan makanan tidak ada begini sebenarnya. Tapi yang tadi ya utama tadi kan untuk anemia itu kan karena dasarnya adalah karena HB-nya kurang dari 12 perempuan gitu. Nah, untuk membentuk HB itu tadi kan dibutuhkan makanan apa sumber protein, Fe, kemudian asam folat. Nah, itu harus ada pada makanan kita. Otomatisnya makanan di dalam yang dimakan Naila itu harus mengandung tadi pemburu tiga-tiganya harus ada. Jadi kalau pantangan penyebabnya anemia itu sebetulnya tidak ada. Bukan ya. Jadi harus makanannya tadi yang harus ada di dalam makanan, kandungan zat gizi tadi yang harus ada dalam makanan. Jadi gitu Lulu Naila itu kebalik ya sayang. Jadi
bukan makanan apa yang untuk pantangan penderita anemia, bukan. Justru karena anemia ini terjadi karena makanan kita yang nggak benar tadi, ya. Jadi Sehingga bukan pembentukan hatinya tidak bisa begitu. berputar darah. Ini di chat juga ada, Bu, kalau begadang harus makan apa, Bu, biar nggak kena kurang darah? Jangan begadang dong. Baik, silakan, siap. Itu ya. Sebentar saya buka chat dulu, Pak, barangkali ada yang kelewat. Jika tidak suka sayuran bisa diganti apa? Enggak bisa diganti, Gali. Harus dicoba, dipaksa makan sayuran, ya. Bu nanya, pengertian 4 sehat 5 sempurna itu apa loh? Tadi udah dibahas ya. Bu, kalau makan malam ideal udah. Bu, kok udah makan tetap kurus. Nah, ini tadi mungkin sudah agak tersinggung ya, disinggung ya, Bu. Mungkin ada faktor mungkin dari penyakit infeksi tadi, cacingan. cacingan. Atau mungkin kita lihat dulu makan banyaknya seperti apa. Iya. Nanti kita perlu kita dalami kembali. Betul. Makan Jadi seperti tadi apa, si siapa tadi itu harus atau mungkin aktivitasnya yang terlalu tinggi. mungkin banyak gerak juga dia. Nah, Ternyata kita lebih molor waktunya 16 menit, Ibu. Mungkin saking asiknya dan anak-anak ini sangat antusias sekali ini ternyata. Jadi gitu Ibu-ibu mungkin bisa memberikan closing statement untuk bagaimana anak-anak kita supaya lebih semangat Ibu dalam memperbaiki pola makan. Intinya anak-anak ini untuk bisa mencapai remaja yang sehat, yang tangguh, jangan lupa untuk melaksanakan tadi yang disampaikan adalah gizi seimbang. Diusahakan anak-anak bisa mengkonsumsi makanan dengan jumlah jenis yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi sudah disampaikan porsinya seperti apa, jenisnya seperti apa. Kalau dilaksanakan, insya Allah akan menjadi generasi yang sehat, tangguh, dan menjadi penerus bangsa yang bisa membawa negara ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu Bu Guru. Baik Bu Ibu. Jadi kunci untuk kalian bisa hidup lebih bersemangat adalah tadi sepertinya Bu, kalau boleh saya mengutip dari semua slide Ibu, lebih tepatnya di piramida tadi Ibu. Di situ sudah lengkap ya. Jadi di paling atas itu kalian makan makanan bervariasi gitu ya. Bervariasinya itu pun tadi sesuai petunjuk ya Ibu ya. Ada daging, ada nasi, ada gula juga diatur di situ berapa. Kemudian ada menjaga kebersihan ya. Hidupnya harus bersih, nggak boleh jorok ya Ibu ya. Mulai dari cuci tangan, kemudian apa yang kita pakai, setiap kita habis ngapain juga kita pikirkan kebersihannya, mau ngapain juga kita pikirkan kebersihannya, sterilnya. Kemudian aktivitas fisik ya, jadi nggak hanya makan doang, kalian juga harus bergerak. Life is move. Oke, Life is move ya. Hidup itu bergerak. Kalau kamu pengen dikatakan kamu hidup, orang itu hidup, ya bergerak ya. Kalau kamu hanya bermalas-malasan, stay in bed ya, hanya di kasur doang, ngapa-ngapain di kasur, ngerjain apa-apa di kasur, kamu berarti bukan hidup ya. Hidup adalah hakikatnya bergerak, sekali lagi ya, aktivitas bergerak. Kemudian tadi yang berikutnya apa Ibu ya? Memantau pertumbuhan. Memantau pertumbuhan. Kamu nggak boleh cuek sama diri kamu sendiri, harus aware. Loh ini bajuku kok udah mulai nggak cukup, wah berarti aku udah mulai gendut, aku harus perbaiki pola makan lagi. Loh bajuku kok mulai kegedodoran, wah berarti aku kemarin karena efek apa ya, aku stres mungkin nggak pernah makan. Nah ini nggak boleh cuek. Mulai sekarang luka sedikit pun di tubuh kamu harus aware ya, harus perhatian sama diri kamu sendiri. Oke, itu closing statement dari saya, Bu Vika Nuraini Rusmitaningsih. Saya adalah guru olahraga ya, kalau kalian baru tahu ya, saya Bu Vika, guru olahraga. Di kelas 10 saya mengampu 10 MM1, 10 MM2, dan 10 TBSM. Ada nggak di sini? Ya, jadi saya yang namanya Bu Vika. Oke, salam kenal. Nah, untuk yang terakhir, mari semua menyalakan kamera. Kita foto bersama. Turn on your camera. Oke, yuk saya tunggu. Nyalakan kameranya. Bu nggak ganteng, Bu. Oh, nggak apa-apa dong, harus percaya diri. Kamu udah diberi karunia Allah, punya hidung, punya mulut, harus percaya diri. Ayo, nyalakan kameranya. Share screen-nya di mana? Oke, sudah belum? Ayo, pada nyalain kamera Mio. Kenapa wek Mio?
Ayo, mana? Ayo kita foto bersama dulu. Iya. Waduh, ganteng-ganteng banget ya. Udah pada mandi belum nih? Yusuf, ayo nyalain kameranya Yusuf. Mukanya kelihatan dong, mukanya jangan atapnya doang. Ayo. M. Arif Hildan. Syahril. Aduh malu Saril, gak usah malu Saril. Aditya Labaisa, mana mukanya? Muhammad Firdaus, gelap amat kamu. Ayo, siap-siap, kita foto bersama dulu yuk. Yuk, semua muka ke kamera. Mukanya liatin, senyum manis, senyum yang termanis ya. Siap. 1, 2. Imam Maulana, matanya doang nih kamu nih. Masuk, Mam. Nah, gitu dong, Mam. Syahril, hidung mulu dipegangin. Oke, siap? Ibu di sana. Siap ya, lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah, Bu. Oke, terima kasih untuk semua anak-anakku. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir, ilmunya insya Allah sangat bermanfaat. Semoga anak-anak kita menerapkannya dalam menu makan mereka dan kegiatan sehari-hari mereka supaya terjadi badan sehat, gizi seimbang, tentu saja remaja yang tangguh ya Ibu ya. Karena kalian semua calon pemimpin masa depan di 10-20 tahun mendatang. Gitu saja Ibu-ibu, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ada kekurangan dari kalian mungkin karena kekurangan ilmu saja. Kita saling melengkapi Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih sekali lagi semuanya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.